Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Cecep. Alhamdulillah sekali saya dari kelompok 2 dipercaya sebagai moderator, di mana akan mempresentasikan dinamika vertikal dalam mata kuliah mekanika yang diampu oleh Ibu dosen Siti Nurdianti MPD. Selanjutnya di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Susi, dan yang kedua oleh Saudari Puji, dan yang ketiga mungkin akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Susi. Waktunya saya dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja, saya di sini akan memaparkan sedikitnya tentang dinamika partikel. Secara umum, dinamika partikel sangat berkaitan erat dengan hukum kedua Newton tentang gerak. Namun, ketiga hukumnya tetap saling berkaitan satu sama lain. Adapun hukum-hukum Newton tentang gerak, yang pertama, hukum 1 Newton, sebuah benda akan bergerak dengan kecepatan konstan yang bisa saja bernilai nol kecuali jika dikenai gaya. Yang kedua, hukum 2 Newton, laju perubahan momentum sebuah benda akan sama dengan gaya yang bekerja padanya. Momentum sebuah benda P sama dengan M kali V, sehingga dV per dt sama dengan V menjadi F sama dengan M dikali M. Selanjutnya, hukum 3 Newton, untuk setiap gaya yang dikerjakan oleh suatu benda ke benda lain, terdapat suatu gaya yang sama besar dan berlawanan arah yang dikerjakan oleh benda kedua terhadap benda pertama. Tinjau sistem dua benda yang saling berinteraksi dan terisolasi dari dunia luar. Momentum total sistem ini adalah P total sama dengan P1 tambah P2. Sehingga menurut hukum kedua, laju perubahan momentum total adalah dP total per dt sama dengan dP1 per dt ditambah dP2 per dt sama dengan F1 tambah F2. Dengan F1 dan F2 masing-masing adalah gaya yang bekerja pada benda pertama dan kedua. Hukum ketiga mengharuskan F1 sama dengan min F2. Sehingga persamaan di atas memberikan dP total per dt sama dengan 0, yang berarti bahwa momentum total sistem bernilai konstan. Yang selanjutnya yaitu gaya bergantung pada posisi F sama dengan Fx. Pada gaya bergantung posisi, artinya nilai gaya itu bergantung terhadap posisi bendanya. Jadi, ketika posisi bendanya berubah, gayanya akan berubah juga. Gaya tidak dipengaruhi oleh kecepatan dan waktunya, namun dipengaruhi oleh posisinya. Berbeda dengan gaya konstan, di mana nilai gaya akan tetap selalu sama. Gaya bergantung pada posisi menggambarkan bahwa nilai gaya akan berubah sesuai dengan posisinya. Pada gaya bergantung posisi, hukum 2 Newton berlaku, di mana Fx sama dengan M dikali A sama dengan M dV per dt. Karena gaya bergantung posisi, kita dapat memodifikasi persamaan di atas dengan mengkalikan dx per dx. Hal tersebut tidak akan mengubah nilainya, namun memudahkan perhitungan matematis sehingga diperoleh Fx sama dengan M dV per dt, dx per dx sama dengan M dV per dx, dx per dt. Kita ketahui bahwa dx per dt itu sama dengan v atau kecepatan, sehingga fx sama dengan mv dv per dx. Selanjutnya kita memindahkan ruas dx diperoleh fx dx sama dengan mv dv. Kita juga mengintegralkan kedua ruas sehingga menjadi integral fx dx sama dengan integral mv dv dan menghasilkan integral fx dx sama dengan 1/2 mv kuadrat
integral dari V0 sampai Pi sama dengan 1/2M Pi kuadrat kurangi V0 kuadrat. Karena fx merupakan fungsi, kita tidak bisa mengintegralkannya. Hasil integralnya tergantung pada fungsinya. Adapun yang tadi hasil dari integral yaitu integral x0 dari x dx sama dengan 1/2 M Pi kuadrat kurangi V0 kuadrat menghasilkan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2/M integral x0 sampai x fx dx. Adapun kalau kita ingin mencari kecepatan, kita bisa dengan memakai persamaan fx sama dengan akar V0 kuadrat ditambah 2/M integral x0 dari x fx dx. Selanjutnya yaitu contoh. Tentukan kecepatan dan posisi benda pada gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas, hukum 2 Newton tetap berlaku dengan A sama dengan gravitasi. Selanjutnya, kita memisahkan benda bergerak sepanjang sumbu Y, sehingga kita dapat menuliskan A sama dengan G sama dengan dV per dt. Menghasilkan V dV per dx, dV per dy. Sehingga hukum 2 Newton dapat dituliskan Fy sama dengan M dikali A sama dengan M dikali G sama dengan MV dV per dy. Mg sama dengan MV dV per dy, M-nya kita bisa coret, menghasilkan G sama dengan V dV per dy, lalu kita pindah ruas, G dy sama dengan V dy, dan kita integralkan menjadi integral 0 sampai Y, G dy sama dengan integral 0 sampai V dV per integral 0 V dV. Dan akan menghasilkan V sama dengan akar 2GY. Atau kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yang akan menghasilkan sama, yaitu hasilnya 2 akar 2GY. Selanjutnya, kita dapat mencari posisi dengan mengetahui bahwa V sama dengan dy per dt dan P sama dengan akar 2GY. Sehingga dy per dt sama dengan akar 2GY, 1 per akar 2GY dy per dt. Kita integralkan kedua ruas menjadi integral 1 akar 2GY dy sama dengan integral dt, 1 per akar 2G integral 1 per akar dy sama dengan integral dt. Kita ketahui bahwa akar y sama dengan y pangkat 1/2, sehingga 1 per akar y sama dengan y min 1 per akar 1/2. Maka dapat ditulis 1 per akar 2G integral 1 per akar Y dy sama dengan integral dt, dan akan menghasilkan akar Y sama dengan 1 per 2T akar 2G. Untuk memperoleh Y, kita pangkatkan kedua ruas sehingga diperoleh Y sama dengan 1 per 4 T kuadrat 2G menjadi Y sama dengan 1 per 2 GT kuadrat. Dengan demikian, melalui gaya yang bergantung pada posisi pada gerak jatuh bebas, kita ketahui bahwa Y sama dengan akar 2GY dan Y sama dengan 1 per 2 GT kuadrat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Susi yang telah memaparkan materinya, dan yang akan dipaparkan materi yang kedua yaitu yang akan dipaparkan oleh Saudari Puji. Waktunya saya persilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya mengenai gaya bergantung pada waktu, atau bisa kita simpulkan dengan F sama dengan Ft.
Gaya bergantung. Jika ada sebuah benda yang dikenai gaya yang bergantung pada waktu, maka kita dapat menggunakan hukum 2 Newton untuk memperoleh gambaran tentang perilaku posisi dan kecepatan. Di mana Ft sama dengan ma, selanjutnya A dapat kita tuliskan menjadi dV per dt. Sehingga diperoleh Ft sama dengan m dV per dt. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi Ft per M dt sama dengan dV. Selanjutnya, kita integralkan kedua ruasnya menjadi integral dari T0 sampai dengan T Ft per M dt sama dengan integral dari V0 sampai dengan V dV. Karena ruas kiri masih dalam berbentuk fungsi, jadi kita tidak perlu mengintegralkannya. Selanjutnya, integral dari dV yaitu Pi dengan batasnya V0 sampai dengan V. Lalu kita masukkan sehingga menjadi integral T sampai dengan integral dari T0 sampai dengan T Ft per M dt sama dengan Pi dikurangi V0. Selanjutnya, kita pindah ruaskan menjadi Pi sama dengan V0 ditambah integral dari T0 sampai dengan T, Ft per M dt. Jadi, dapat diketahui bahwa kecepatan dapat dicari melalui persamaan V sama dengan V0 ditambah integral dari T0 sampai dengan T, Ft per M dt. Selanjutnya, setelah mengetahui kecepatannya, kita juga dapat menentukan posisinya. Dengan diketahui bahwa Ft sama dengan dx per dt, lalu dipindah ruaskan menjadi Vt dt sama dengan dx. Setelah itu, kita integralkan kedua ruas menjadi integral dari T0 sampai dengan T, Vt dt sama dengan integral dari x0 sampai dengan x dx. Kemudian kita masukkan batas-batasnya, sehingga menghasilkan integral dari T0 sampai dengan T, Vt dt sama dengan x dikurangi x0. Lalu kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan X0 ditambah integral dari T0 sampai dengan T, Vt dt. Jadi, ketika kita mengetahui fungsi gaya yang bergantung dengan waktu atau Vt, Ft, kita juga dapat menentukan kecepatannya melalui persamaan Vt sama dengan V0 ditambah integral dari T0 sampai dengan T, Ft per M dt. Kemudian untuk menentukan posisinya, kita menggunakan persamaan X sama dengan X0 ditambah integral dari T0 sampai dengan T, Vt dt. Selanjutnya, contoh soal. Ionosfer yang berada sekitar 200 km di atas permukaan bumi secara total bersifat netral, karena tersusun atas ion-ion bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan negatif. Ketika gelombang radio melewati ionosfer, medan listriknya akan mempercepat partikel-partikel bermuatan di ionosfer. Karena medan listrik terisolasi terhadap waktu, maka partikel bermuatan akan bergerak bolak-balik. Anggaplah medan listrik gelombang radio berbentuk E sama dengan E0 sin omega T, dengan omega adalah frekuensi osilasi bersatuan radian per detik. Diketahui bahwa gaya yang dialami oleh elektron akibat medan listrik adalah F sama dengan min E besar, dengan E kecil adalah muatan elektron. Tentukan posisi elektron sebagai fungsi waktu. Jawab. Untuk mencari posisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kecepatannya dengan persamaan kecepatan pada gaya yang bergantung waktu, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah integral dari T0 sampai dengan T, Ft per M dt. Seperti yang telah diketahui pada soal bahwa F sama dengan min E besar sama dengan min E0 sin omega T. Maka kita masukkan ke persamaan yang tadi. Kemudian, untuk memudahkan kita dalam mengintegralkannya, konstanta yang tidak dipengaruhi waktu dapat kita pindahkan menjadi
Vt sama dengan V0 ditambah min EE0 per M integral dari T0 sampai dengan T sin omega T dt. Kemudian kita masukkan ke dalam batas-batasnya sehingga menghasilkan Vt sama dengan V0 ditambah EE0 per M omega dikali cos omega T min cos omega T0. Jika diketahui T0 sama dengan 0, maka diperoleh Vt sama dengan V0 plus EE0 per M omega T dikali cos omega T min cos 0. Karena cos 0 sama dengan 1, maka Vt sama dengan V0 plus EE0 per M omega T dikali cos omega T min 1. Selanjutnya, untuk mencari posisi, kita bisa menggunakan persamaan Xt sama dengan X0 plus integral dari T0 sampai dengan T Vt dt. Telah kita ketahui bahwa kecepatannya dapat dilihat, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, sehingga menghasilkan Xt sama dengan X0 ditambah V0t ditambah E0 per M omega dikali 1 per omega dikali sin omega t dikurangi EE0 per M omega T dengan batas T sampai dengan batas T0 sampai dengan T. Sama seperti sebelumnya, jika diketahui T sama dengan 0, maka hasilnya akan Xt sama dengan X0 plus V0 dikurangi E0 per M omega T plus E0 per M omega T kuadrat sin T. Jadi, dapat diketahui bahwa posisi elektron adalah Xt sama dengan X0 plus V0 dikurangi E0 per M omega T plus E0 per M omega kuadrat sin T. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Puji yang telah memaparkan materinya. Oke, selanjutnya materi yang ketiga mungkin akan dipaparkan oleh saya sendiri. Itu gaya bergantung pada kecepatan. F sama dengan Fv. Pada hukum Newton 2. Pada gaya bergantung pada kecepatan yang menjadi Fv sama dengan M kali A sama dengan M dv per dt. dt sama dengan M per Fv dv. Kemudian diintegralkan lagi menjadi integral T0 sampai T. Itu dt sama dengan integral V0 sampai V M per F V dv. Terus T integral T0 sampai T sama dengan M integral V0 sampai P itu 1 per FV dv. Yang dimana disampaikan lagi yaitu T dikurang T0 sama dengan M integral V0 sampai V yaitu 1 per FV dv. Di sini ada sebuah contoh perahu bergerak di atas danau. Setelah mesin dimatikan, perahu masih bergerak dan mendapatkan gaya gesek yang dipengaruhi oleh kecepatan, yaitu F sama dengan min BV, dan tentukan kecepatan perahu tersebut. Nah, di sini ada penyelesaiannya seperti sudah kita ketahui ya, pada gaya yang dipengaruhi kecepatan yang berlaku yaitu T dikurang T0 sama dengan M integral V0 sampai P yaitu 1 per F V dv. Dengan memasukkan F sama dengan min W yang diperoleh, maka akan memperoleh yaitu T kurang T0 sama dengan M integral V0 sampai V yaitu 1 dv per min
BV yang selanjutnya yaitu T dikurang T0 sama dengan M per min B, di mana integral V0 yaitu sampai V1 per V dV. Seterusnya yaitu rumus yang selanjutnya yaitu T kurang T0 sama dengan min M per B I1 NV integral V0 sampai V, yang akan memperoleh BM B per M itu T dikurang T0 sama dengan V per V0. Sehingga akan memperoleh dari rumus di atas Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dapat teman-teman lihat ya dari kesimpulannya dari awal sampai akhir disimpulkan dari jenis gaya kecepatan posisi yaitu di tabel akhir. Mungkin pemaparan dari kelompok kami dicukupkan sekian. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang enak didengar, dimaafkan karena kami masih tahap belajar. Cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.